Wow, wow, wow. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Setuju katakan amin. Tengok kanan kiri saudara katakan, aku senang duduk di sebelahmu. Terus kemudian lanjutannya, minggu depan duduk lagi ya sebelahku ya. Jangan ganti-ganti ya. Oke, oke. Masuk daripada tema yang baru di bulan yang baru. Tapi saya mau shout out kepada rekan-rekan tadi yang FB. Total di gereja ini sudah ada berapa? 60 family blessing yang terdaftar. Dan jumlah jemaat yang terdaftar ada yang satu family blessing itu karena sebegitu meriahnya ada sampai 30 orang lebih bahkan. Saya ingin ajak saudara untuk tergabung di family blessing. Nanti saudara bisa cari kepada para pastors yang tadi pakai jas. Nah, katakan, Pak, saya mau ikut gabung family blessing, gitu, ya. Karena nanti di ibadah 3 saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi sekarang hari ini saya mau prakarya, bukan prakarya. Saya mau ajak saudara melakukan sesuatu yang sederhana bersama dengan saya. Saudara boleh bantu saya? Setuju? Boleh angkat tangan saudara setengah saja seperti ini. Angkat tangan saudara, gak perlu tinggi-tinggi di depan dada. Ya, sudah semua? Baik, saya sudah melihat tangan-tangan di depan. Oke. Dan saya minta saudara tahan di sini terus ya, selama nanti khotbah selesai. Ini ngapain? Ini pastor bocil satu ini kok ngerjain ngeprank jemaat ini. Enggak bercanda saya saudara. Saudara boleh tolongkan. Saudara boleh tolongkan. Kenapa saya tadi ajak saudara lakukan itu? Saudara begini, 1 menit masih aman. 10 menit, pernah nyoba begini 10 menit? Mulai pening saudara. 1 jam saya suruh begini, apa kalau enggak stres saudara? Ya kan? Padahal ini tangan nempel sama tubuh kita loh. Tapi kalau saudara begini terus menerus, maka kita akan rasa berat. Padahal gak ada bebannya, gak ada apa-apa. Cuman begini aja, rasa berat, ada bebannya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena itulah bagian daripada kehidupan kita. Kalau kita tahan terlalu lama tanpa istirahat, maka tangan ini bisa rasa bawa batu. Padahal kosong. And that is life. Itulah kehidupan. Berat, memang. Tapi bukan berarti apa yang berat itu buat kita gak kuat. Nah ini boleh jadikan hashtag. Apa yang berat bukan berarti membuat kita tidak kuat. Nah yang membuat kita gak kuat, perhatikan. Yang membuat kita tidak kuat itu karena lamanya kita menahan beban yang harusnya kita gak tahan. Karena ada beban-beban yang sebetulnya ringan, tetapi kalau kita tahan terus menerus, beban tersebut akan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Apa itu? Sakit yang gak sembuh-sembuh. Apa itu? Anak yang gak tobat-tobat. Apa itu? Pernikahan yang berantem terus menerus. Apa itu? Pelayanan yang sepertinya kosong. Nah, kalau saudara nahan ini terus menerus, maka kita jadi gak kuat. Dan kalau kita punya apa yang baru tadi saya ucapkan, berarti saudara sudah nggak kuat lagi nahan. Saudara sudah tidak lagi kuat untuk bertahannya. Nah apa yang saya ucapkan tadi ini bukan kalimat daripada orang yang nggak percaya Tuhan, bukan. Ini bukan kalimat orang yang nggak punya iman. Ini kalimat orang yang punya iman tapi sudah kena limit. Saudara punya kartu kredit, ada limitnya. Saudara punya iman, ada limitnya. Ada tubuh, jiwa, hati, sama dengan lelah, capek. Kalau ada dari saudara yang merasa demikian, ketahui saudara bahwa you are not alone. Saudara gak sendirian hari ini di sini. Karena most of us, banyak dari kita yang sebetulnya sedang merasa demikian, tapi kita gak sadar bahwa kita sedang rasa demikian. Dan hari ini Yesus gak minta kita, saudara semua, ayo lebih kuat lagi. Ayo lebih teguh lagi. Enggak, tetapi Yesus datang untuk
semua saudara yang sudah tidak kuat lagi. Nah, saya ingin ajak saudara untuk kita lihat di Yohanes pasal ke-11. Di sana ada seorang wanita yang bernama Maria. Siapa Maria? Maria adalah seorang yang tepat persis berdiri di mana saudara berada hari ini. Dia nggak kuat lagi. Dia sudah nggak bisa tahan lagi. Dia nggak bisa berdiri lagi bahkan. Dan bulan Mei ini kita ada dalam satu series, His Life in a Place of Our Death. Hidup Kristus menggantikan kematian kita. Hari ini ada 4 tokoh di dalam satu kisah. Dan setiap tokoh yang datang kepada Kristus dengan sama, mereka mempunyai satu kalimat yang sama. Dan Yesus menukar kalimat mereka dengan kehidupannya sendiri. Tadi di ibadah pertama saya bertemu dengan Marta. Dia datang dengan kalimat bahwa imanku sudah lama mati. Mungkin kalau saudara punya pengalaman yang serupa, nanti saudara bisa lihat di YHS Malang, YouTube. Dan iman yang sudah menjadi hafalan, sudah dingin, sudah jauh. Tapi di rumah yang sama ada saudarinya yang lain dari Marta, yaitu adalah Maria. Dan masalah Maria ini sangat berbeda dari Marta. Marta itu imannya dingin. Tapi Maria imannya runtuh. Marta ketemu Yesus, dia masih bisa debat. Dia masih keluar dan jawab Yesus dengan sebuah teologi. Tapi Maria gak bisa keluar dari rumah sama sekali. Dia ada di dalam rumah aja. Bengong di dalam rumah. Saudara pernah sedih sebegitu sedihnya sampai bengong gitu. Berdiri aja sudah gak bisa. Udah diem aja. Dan akhirnya ketika Maria finally datang, Maria gak ngomong apapun. Satu kalimat tidak keluar dari mulut Maria. Maria cuma bisa terjatuh. Bahasa Jermannya itu deprok. Dan pagi hari ini, Tuhan mau ketemu dengan Maria-Maria yang ada di ruangan ini. Yuk kita buka Bible kita, Yohanes pasal ke-11 ayat ke-28. Di sana dikatakan, sesudah mengatakan hal itu, ia pergi dan diam-diam memanggil Maria saudaranya, lalu berkata, Guru sudah datang, dia memanggil engkau. 29. Mendengar hal itu, ia segera bangun dan menjumpainya. 30. Belum masuk ke kota itu, tetapi dia masih berada di tempat Marta menjumpainya. 1. Ketika melihat Maria bangkit dan bergegas keluar, orang-orang Yahudi yang sedang bersamanya dan menghiburnya di rumah mengikutinya sambil berkata, tentu ia akan pergi ke kubur untuk meratap di sana. 32. Sesampainya Maria di tempat Yesus berada dan melihatnya, ia tersungkur di kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya waktu itu engkau di sini, saudaraku tentu tidak mati. 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersamanya juga menangis, dia menjadi sedih dan terharu. 34. Katanya, di manakah kamu membaringkan dia? Mereka menjawab, Tuhan, mari lihatlah. 35. Menangislah Yesus. 36. Karena itu orang-orang Yahudi berkata, lihatlah betapa dia mengasihinya. 37. Namun beberapa orang dan mereka berkata, tidak sanggupkah dia yang telah mencelikkan kedua mata orang buta itu, berupaya agar orang ini tidak mati? Amin, 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 amin. Jadi saudara melihat kisah dari seorang Maria. Tadi pagi Marta, sekarang Maria. Nah yang menarik yaitu Maria datang kepada Yesus, gak ngomong apa-apa. Dia cuma bisa tersungkur di kaki Yesus. Dan Yesus tidak buat prakarya, ngeprank, buat mujizat yang heboh, enggak. Tapi Yesus menangis bersama dengan Maria. Dan di dalam air mata Yesus, Maria menemukan apa yang Maria enggak tahu. Dia sedang cari. Yaitu adalah ada pribadi Yesus yang hadir dalam kesedihannya. Tuhan ada di dalam momen terendah dalam kehidupan Maria.
Tiga kebenaran firman yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Poin pertama yang saya ingin sampaikan yaitu adalah runtuh. Iman yang gak bisa berdiri lagi. Saya mau ajak saudara untuk memperhatikan satu detail kecil di ayat ke-20. Detail yang sering kita lewatkan tapi menjelaskan pribadi seorang Maria. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, Marta menjumpainya. Ini sudah ditinggal. Marta kabur duluan, cari Yesus, debat sama Yesus. Tapi Maria tetap di rumah. Waktu Marta dengar Yesus datang, Marta keluar. Maria sama-sama dengar, tapi dia tetap tinggal di rumah. Kenapa? Apakah Maria sudah nggak peduli lagi sama Yesus? Bodoh amat, mau datang, mau enggak, bodoh amat, siapa suruh terlambat. Enggak, bukan begitu. Justru sebaliknya. Maria ini a very loving person, sangat mengasihi orangnya. Dia terlalu peduli sampai dia nggak bisa gerak, saudara. Saudara pernah kaget sampai saudara beku, nggak bisa bergerak? Nah, seperti itu posisi Maria. Pernah ketemu dengan orang yang diem karena nggak peduli, itu beda sama orang yang beku nggak bisa gerak karena bengong. Ada yang diam karena terlalu sedih, ada yang diam karena bodoh amat. Waktu Marta sedih, dia langsung cepet-cepet keluar, gerak. Ini ada beberapa dari kita yang mekanismenya itu seperti itu, gerak. Ada yang cari solusi, konfrontasi, ada yang menyalahkan, ada yang pokoknya ada pergerakan di sana. Tapi waktu Maria sedih, dia runtuh. Runtuh dalam bahasa Indonesia ini sangat dalam, saudara. Biasanya apa yang runtuh itu bangunan. Yang runtuh itu adalah sesuatu yang sebelumnya berdiri tegak, tapi karena nanggung beban terlalu berat, akhirnya retak, fondasinya nggak kuat, dia ambruk, dia runtuh. Nah, iman yang runtuh itu bukan iman yang hilang. Iman yang runtuh adalah iman yang dulunya tegak berdiri, kokoh. Tapi sekarang sudah nggak bisa lagi. Apa bedanya sama Marta? Kalau Marta imannya dingin. Masih ada bentuknya tapi nggak ada kehidupan. Tapi Maria imannya itu ambrol, runtuh, ambrek gitu bahasa Jermannya. Bahkan bentuknya sudah nggak berbentuk. Saudara lihat bangunan yang habis kena bom perang, duar gitu kan. Itu nggak berbentuk. Padahal sebelumnya rumah villa yang megah, yang bagus. Begitu hancur, runtuh, dia nggak berbentuk. Marta masih bisa berkata, aku tahu Tuhan, kalau Maria sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tanda iman runtuh seperti apa? Gimana kalau kita tahu hari ini imanku runtuh apa enggak? Pertama, air mata itu jatuh terus saudara. Nangis terus gak ditahan tapi nangis terus harus ditahan kalau supaya gak nangis. Dua, doanya gak bisa utuh, gak lengkap. Tuhan, terus nangis lagi. Tuhan, nangis lagi. Mau ngomong, gitu. Sampai gak bisa berdoa lagi. Tiga, orang yang runtuh imannya. Mulai sembunyi, mulai menghindar dari orang. Nanti kalau ditanya aku jawab apa ya? Kalau ditanya gimana kabarnya, aku capek bohong. Hidupku runyam, aku gak mau jelaskan. Udahlah aku tak sembunyi aja, gak usah ketemu siapa-siapa. Mulai menghindar. Dan saya percaya bahwa hari-hari ini, baik saudara yang menghindar, baik saudara yang ketika saudara nangis, gak bisa berdoa. Yesus tahu bahwa kondisi hati seorang bernama Maria. Dan izinkan saya juga berkata kepada saudara, Yesus tahu kondisi hati pribadi saudara. Sekarang ayat 28, Marta pergi memanggil Maria, tapi dengan cara yang sangat baik, sangat lembut. Kalau di terjemahan baru, di sana dikatakan, Sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Jadi ketika Marta sudah ketemu sama Yesus, mereka punya dialognya sendiri. Lalu Marta kembali ke rumah, kemudian
Marta berbisik kepadanya. Kok nggak teriak? Mar, dipanggil Yesus. Ayo keluar. Tapi Marta berbisik. Maria, dipanggil Yesus. Kenapa? Karena Marta tahu apa yang sedang dialami sama Maria. Orang ini rapuh. Gak diteriakin, tapi dibisikin. Mar, dipanggil Yesus. Yuk keluar yuk. Yesus memanggil Maria. Maria gak datang sendiri. Tapi Yesus memanggil Maria. Hari ini adalah hari untuk saudara yang sedang runtuh. Saudara gak perlu cari Yesus dengan usaha, dengan upaya. Karena sesungguhnya hari ini Yesus sedang manggil saudara. Kalau Tuhan pakai Marta untuk manggil Maria, hari ini Tuhan pakai saya untuk manggil saudara datang kepada Yesus. Kalau ada dari saudara hari ini duduk dalam hati, bilang, Tuhan, udah gak kuat lagi Tuhan. Izinkan saya berkata kepada saudara, bukan, ayo lebih kuat lagi, harus gini, harus begitu, doa, dan lain sebagainya, enggak. Tapi Tuhan suruh saya bilang kepada saudara, bahwa Yesus ada di sini dan Dia memanggilmu. Bagi saudara yang sedang runtuh, yang perlu kita dengar cuman ada pribadi yang senantiasa mengasihi saudara. Dan pribadi itu tidak pernah mengubah kasihnya. Pribadi itu tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Dan kasihnya tetap senantiasa kepada saudara. And He is for you and not against you. Bukan cuman runtuh. Berikutnya ada rebah. Iman yang gak bisa berkata-kata lagi. Dan begitu dipanggil sama Marta, Maria mulai berdiri. Akhirnya Maria datang. Setelah dibisiki, Maria mulai bergerak. Ayat 29. Mendengar hal itu, ia segera bangun dan menjumpainya. Maria gak datang tiba-tiba dapat kekuatan. Panggil Yesus, langsung dapat super power. Panggil Yesus, langsung pulih. Langsung sembuh. Tapi waktu Maria dipanggil Yesus, begitu sampai di depan face to face ketemu Yesus. Sesampainya Maria di tempat Yesus berada, melihatnya. Perhatikan, ia tersungkur di kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya waktu itu Engkau di sini, waktu itu Tuhan, saudaraku gak mati. Maria cuma tersungkur, saudara. Jadi baik Maria dan Marta, saudara perhatikan, they're saying exactly the same thing. Mereka ngomong kalimatnya plek ketiplek jiplek. Maria dan Marta sebelumnya dia berkata, seandainya Tuhan kau di sini, Maria gak akan mati. Maria pun juga ngomong yang sama. Apa saudara kembar atau seperti apa, atau sama-sama sebel sama Yesus, tapi kok kalimatnya sama. Seandainya Tuhan engkau di sini, saudaraku gak mati loh Tuhan. Tapi mereka berdua adalah pribadi yang berbeda. Lihat baik-baik. Maria mengucapkan kalimat persis, Tuhan sekiranya engkau ada di sini. Marta mengucapkan sambil berdiri. Ini yang beda. Marta ketemu Yesus, dia berdiri dan ngomong face to face sama Yesus. Tuhan, kalau engkau di sini, saudaraku pasti gak akan mati. Tapi Maria cuman bisa tersungkur. Tuhan, kalau engkau seandainya di sini, Lazarus gak akan mati. Saya mau ajak saudara belajar sesuatu yang penting tentang doa, tentang iman, tentang Tuhan. Begini saudara. Kalimat yang sama, perhatikan, kalimat yang sama dari hati yang berbeda adalah doa yang berbeda.
kalimat yang sama dari hati yang berbeda adalah dua doa yang berbeda. Saya bisa berdoa exactly the same dengan saudara. Tapi hati saudara berbeda dengan saya. Ini adalah kedua doa yang berbeda. Marta mengucapkan kalimat yang sama itu untuk membuka debat sama Tuhan. Marta lanjut bicara setelahnya. Sekarang aku pun tahu. Akan ada kebangkitan nanti, kata Marta. Itu di ayat sebelumnya. Marta nyusun argumen. Masih bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Masih bisa berteologi. Maria mengucapkan kalimat yang sama, tapi dia silent habis itu. Gak ada kalimat apa-apa lagi. Kalimat ini adalah the only kalimat yang diucapkan sama Maria. Dan kemudian dia cuma bisa diam, nangis, rebah di kaki Yesus, nangis. Marta punya kalimat ini sebagai pembukaan. Maria punya kalimat ini sebagai semua yang dia bisa ucapkan. Dia cuma bisa rebah setelahnya. Rebah itu apa? Kalau runtuh tadi ambrek, rebah adalah posisi yang sudah gak bisa berdiri lagi. Tapi ada sesuatu yang indah dalam rebahnya Maria. Maria ini gak rebah di sembarang tempat. Gak tersungkur di sembarang tempat. Maria gak rebah di sebelah kuburan. Maria gak rebah di rumahnya. Maria tersungkur rebah di kaki Yesus. Saudara, kalau engkau sedang merasa gak bisa berdiri lagi, dengarkan baik-baik. Tempat yang paling baik untuk rebah adalah di kaki Yesus. Maka dari itu tadi pagi sebelum kita memulai ibadah, saya diingatkan kembali. Ada dari saudara yang berkata, Pastor sudah lama kita gak deep. Dan gak janjian ketika saya dapatkan kebenaran firman ini. Karena rebah yang terbaik adalah di kaki Yesus. Ada banyak orang ketika sudah gak kuat lagi, mereka cari tempat lain, saudara. Ada yang rebahnya di botol alkohol. Ada yang rebahnya di pelukan orang yang salah. Ada yang rebahnya di sosial media sampai jam 2 pagi. Ada yang rebahnya di pekerjaan yang gak ada berhentinya. Rugi, kerja terus. Yang penting aku kerja. Supaya tidak ada waktu untuk rasa sakit. Tapi izinkan saya berkata, tempat itu gak bisa memberi solusi. Baik itu alkohol, baik apapun yang tadi saya sebutkan, itu gak akan pernah bisa memberi solusi. Dan Yesus gak menyuruh Maria berdiri. Jangan berlutut, Maria ayo berdiri. Yesus tidak berkata, Maria bangun, kuatkan dirimu. Ayo kamu punya iman yang besar, yuk berdiri yuk, bisa yuk. Yesus gak berkata itu. Bahkan Yesus juga gak berkata, kamu jangan sedih-sedih lah. Bentar lagi bangkit kok. Cuman tak prank kok. Enggak. Yesus gak ngasih khotbah, gak ngomong apa-apa. Yesus biarkan Maria rebah. Gak buru-buru dia perbaiki, gak buru-buru dia apa-apain. Yesus gak takut kalau kita rebah. Yesus gak pening kalau kita ini lemah. Yesus gak stres kalau kita ini sedang gak punya harapan. Banyak dari kita lari dari kaki Yesus karena kita kira Tuhan cuma mau terima kalau kita kuat. Kita pikir Tuhan cuma berkenan kalau iman kita sudah tegar. Makanya gak jarang kita maksa diri kita untuk pura-pura kuat. Supaya apa? Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Saya mau katakan itu bohong. Yesus memilih membiarkan Maria untuk tersungkur rebah di kakinya. Yesus gak suruh Maria berdiri, gak suruh aneh-aneh. Yesus cuma menerima sebagaimana dia mengasihi Maria, seorang yang sudah gak kuat lagi. Dan siapapun saudara hari ini,
Ketahui bahwa Yesus adalah pribadi yang sama yang akan menerima saudara apa adanya dengan kelemahanmu, dengan kegagalanmu, dengan kalimat yang saudara nggak bisa ucapkan. Tetap saudara diterima dan dikasihi dan disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena bayangkan begini, saya punya anak kecil yang sudah bisa berjalan. Tapi bayangkan seorang anak kecil yang jatuh waktu dia jalan. Dia nangis. Mungkin dia sakit gitu kan. Sementara kakinya masih sakit, ibunya nggak datang lalu jatuh terus. Sudah 5 kali kamu jatuh. Sekarang bangun sendiri. Nggak ada ibu kayak gitu. Kalau ada ibu kayak gitu, itu kurang 1 ons ibunya. Ya apa ya? Jatuh terus. Enggak. Tapi begitu ibunya lihat anaknya jatuh, apa enggak itu ibu lari langsung. Peluk dia, angkat dia. Dan cup, dah gak apa-apa. Bahkan saya lihat tradisi zaman kuno. Oh nakal ini lantainya yang dipukul. Pok. Ya, yang ketawa ini biasanya pelaku. Suka mukul lantai, padahal yang jatuh anaknya. Anda bisa bayangkan, sebegitu cinta ibu sama anaknya, sampai yang dipukul lantainya, padahal lantai nggak ngapa-ngapain. Ibunya akan lari, peluk dia dan malah berkata, sakit ya, sini ya, sama mami gendong ya. Kenapa? Karena justru di saat itu, anak yang sedang lemah, anak yang sedang alami rasa sakit, di sana dia paling bisa merasakan kasih ibunya. Kalau semua baik-baik, mamanya ngasihi, dia nggak rasa. Tapi begitu si anak rasa sakit, di situ dia benar-benar merasa, oh iya ya aku disayang ya. Walaupun jatuh tetap disayang sama mamaku ya. Nah begitu juga kita dengan Kristus. Ada sebuah pemahaman yang saya baca dari seorang bernama Charles Spurgeon. Dia pernah nyampaikan ini bukan sebagai teori tapi sebagai pengalaman. Ini Charles Spurgeon ini pengkhotbah yang keren, yang heboh. Dia juga orang yang jarang jatuh dalam kegagalan, kegelapan. Tapi dia berkata begini, di tempat di mana hati paling remuk, disitulah Kristus paling lembut. Jadi kalau ada dari saudara yang sudah nggak bisa apa-apa lagi, mungkin keputusan terbaik adalah untuk apa yang kita lakukan tadi pagi, yaitu adalah rebah di kaki Yesus. Apapun itu, baik dengan air mata, baik dengan air liur, air dari hidung. Kalau telinga bisa keluar air, keluar juga. Cuman yang perlu kita lakukan mungkin cuma rebah di kaki Yesus. Karena Yesus gak akan menyuruh saudara bangun sebelum dia menerima saudara. Dia akan menerima saudara apa adanya. Dan yang ketiga, bukan hanya runtuh, rebah, dan kemudian ada ratap. Yang menarik yaitu Tuhan menangis bersama dengan kita. Ini adalah momen yang paling haru bagi saya di Bible. Ayat ke-33, Yohanes 11 sana dikatakan. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan orang-orang Yahudi yang datang bersamanya juga menangis, dia menjadi sedih dan terharu. 34. Katanya, di manakah kamu membaringkan dia? Mereka menjawab, Tuhan, mari lihatlah. Ayat yang paling pendek di seluruh Bible adalah 35. Menangislah Yesus. Menangislah Yesus. Dan ini mungkin ayat yang paling banyak mengubah hidup orang, saudara. Karena saya mau ajak saudara, yuk lihat something yuk. Yesus tahu bahwa Yesus akan membangkitkan Lazarus. Yesus tahu Lazarus akan keluar dari kubur. Yesus tahu betul bahwa Maria yang nangis akan jadi ketawa di sini. Yesus tahu semua mereka yang sedih akan lenyap. Tapi kok bisa Yesus ikut nangis? Apa ini drama Korea tambah drama cinta? Drama Cina maksudnya? Yesus nggak sengaja telat untuk ke makam dan bilang, udah jangan nangis, habis gini bangun kok. Bentar lagi, tunggu bentar lagi. Enggak, tapi Yesus berhenti
Dan melihat orang semua tersedih, haru, dan dia ikut nangis bersama dengan mereka. Saudara bisa bayangkan gak sih? Ini orang punya kapasitas untuk bangkitkan orang mati. Tapi ngapain kok ikut-ikutan nangis itu apa? Karena Tuhan ingin kita tahu pribadi Kristus itu seperti apa. Apa yang kita tahu tentang Tuhan. Saya percaya bahwa saudara di sini banyak punya teman-teman orang baik. Tapi bandingkan kedua pribadi ini. Pribadi A, sementara ini konteksnya saudara sedang sedih, sedang ada dalam lembah kekelaman. Tiba-tiba saudara punya dua sahabat. Yang pertama berkata, yang kuat ya, semangat ya. Kamu bisa kok melalui ini, kamu hebat. Pasti ini beres lah, kamu keren lah. Orang pertama. Orang kedua, dia datang gak banyak cincong gitu kan, gak banyak bicara, gak banyak repot. Dia cuma duduk nemenin saudara, sebelah saudara. Sementara saudara sedang sedih, dia duduk di sebelah saudara. Dia ikut hadir, dia bahkan nangis bersama dengan saudara. Dan yang aneh, sama yang ini, saudara merasa ditopang, ditemani. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran. Banyak dari kita tumbuh itu melihat gambaran Tuhan berdiri di jauh, di surga, di atas kesedihan kita, nggak kelihatan, nggak tahu di mana Tuhan berada. Kita lihat Tuhan ngomong sabar ya, nanti juga paham, nanti semua juga bangkit, semua akan baik-baik saja. Tapi bukan itu Tuhan yang ada di dalam Yohanes 11, bukan. Tuhan kita itu bukan yang berdiri di atas kesedihan, yang cuman menyimak, bukan. Tapi kita punya Tuhan, juru selamat yang turun ke dalam perasaan saudara. The fact that he came to the world, datang dari surga, ninggalkan surga, datang ke dunia. Itu adalah menyatakan bahwa dia mau nemenin kita. Bahkan di ayat ini dijelaskan bahwa Yesus gak bilang sama Maria, tenang aku tak beresin ini, tak perbaiki kok. Walaupun sebetulnya sebentar lagi akan digitukan. Tapi sebelum diperbaiki, Yesus hadir dan merasakan bersama dengan Maria apa yang dirasakan Maria. Yesus gak cuma ngelewatin saja. Oh nangis, ya sudah. Enggak, tapi Yesus hadir dan masuk ke dalam kesedihan Maria. Saya baru tahu ternyata mujizat tidak menghapus rasa sakit. Tapi air mata Yesus mendampingi rasa sakit kita. Dan kerennya Tuhan itu bukan cuma mau beresin masalah saudara, tapi dia pun juga mau membalut rasa sedih saudara. Ini loh kerennya Tuhan kita. Dan kadang kita minta, Tuhan aku sakit hati. Tolong Tuhan, lukanya ini, sedihnya, perasaan ini dihilangkan saja. Tapi berapa banyak dari saudara menemukan bahwa kadang Tuhan gak langsung ambil perasaan itu. Tiba-tiba ketawa-ketawa sendiri. Saudara pernah ketemu orang yang dilawat holy laughter? Tiba-tiba ketawa terus gitu kan. Gak bisa diam. Tuhan gak ngasih itu loh sama saudara dan saya. Dikasih ketawa, happy, semua tiba-tiba berubah. Enggak. Tapi dia memilih untuk ada di dalam fase menemani dan menangis bersama dengan kita. Jujur, bagi saya ini jauh lebih keren daripada Tuhan cuma kasih mujizat. Mujizat itu adalah apa sih? Tuhan yang selesaikan masalahnya. Tapi air mata, Yesus menangis kata Bible. Ini artinya adalah Tuhan selesaikan dan pastikan saudara dan saya enggak sendirian. Dipastikan saudara enggak sendirian. Kata yang lebih sekedar dari tangisan itu adalah meratap. Ada kitab ratapan. Di mana Nabi Yeremia menangis reruntuhan Yerusalem. Dia meratap. Ini bukan nangis biasa. Ratap itu duka yang mendalam. Duka yang gak malu ngakui kalau dirinya sedang sedih. Yesus gak hanya menangis. Yesus meratap bersama dengan Maria. Dia datang sebagai orang yang ikut
menangis. Dia nggak cuma datang kasih diagnosa. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang bisa meratap, maka kita nggak perlu hide, menyembunyikan ratapan kita dari Tuhan. Air mata, apa yang dimulai dari air mata menjadi awal dari kebangkitan. Dan inilah yang perlu kita lihat dari kisah Maria. Sebelum ada kebangkitan, ada yang namanya air mata. Sebelum ada mujizat, ada yang namanya ratapan. Sebelum Lazarus keluar dari kubur, Yesus terlebih dahulu masuk dalam kesedihan Maria. Polanya begini, saudara. Gak bisa di-bypass. Ini cara Tuhan kerja, polanya begini. Kebangkitan tidak datang dengan melompati ratapan. Kebangkitan datang melalui ratapan yang Yesus alami bersama dengan kita. Kalau ada dari saudara yang sedang ada dalam masa-masa meratap, itu bukan karena tanda Yesus jauh. Itu bukan karena tanda Tuhan tidak bekerja. Justru sebaliknya, air mata yang bercampur, air mata Kristus yang bercampur dengan air mata kita, itu sudah permulaan daripada kebangkitan. Karena dalam ratapan itu saudara nggak lagi sendirian. Tapi saudara sudah ada yang menemani. Saudara bisa menangkap seberapa kerennya Tuhan. Dan mungkin hari ini ada beberapa dari saudara yang datang, Tuhan aku sudah nggak kuat lagi. Ya apa ini mau diapain lagi sudah nggak tahu. Saya mau saudara dengar dengan iman, dengan hati saudara apa yang Yesus katakan. Bukan berusaha lebih kuat, bukan imanmu kurang, bukan doa lebih banyak. Tapi Yesus jawab dengan air mata. Yesus menangis. Dia bilang kalau kamu gak kuat lagi, aku yang akan nangis sama kamu sampai kamu kuat. Aku gak akan buru-burui kamu. Aku gak akan malu nangis sama kamu. Karena aku Tuhan yang ikut meratap bersama engkau. Konklusi sekarang. Maria datang dengan satu kalimat. Aku gak kuat lagi Tuhan. Gak punya kekuatan untuk bisa berdiri lagi. Gak punya kata-kata untuk bisa menjelaskan. Gak punya iman untuk berdebat. Cuman bisa tersungkur, rebah dan menangis. Dan Yesus gak ganti kesedihan Maria dengan khotbah seri. Gak. Yesus gak menukar air mata dengan teologi. Yesus menukar tangisnya dengan air mata Kristus sendiri. Sementara Maria datang dengan berkata, aku gak kuat lagi. Yesus jawab bukan dengan kata-kata. Yesus jawab dengan air matanya sendiri. Dan air mata Yesus bawa pesan lebih jauh daripada khotbah apapun. Yaitu, you are not alone. Yaitu, Yesus selalu hadir dimanapun posisi saudara hari ini. Dan Yesus juga merasakan bersama dengan saudara. Ini pertukaran surgawinya. Di mana tangisan kesedihan. Seringkali kita merasa sendiri. Gak ada yang tahu perasaanku. Gak ada yang peduli keadaanku. Ada dari saudara yang sering ucapkan kalimat itu? Di hari ini Tuhan tukar air mata saudara dengan air matanya. Ada yang perlu kita lakukan cuma bisa nangis and that is enough. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menemani saudara dalam setiap tangisan saudara. Dan sebelum kita tutup, saya mau saudara ingat seri ini akhirannya seperti apa. Yesus bisa nangis sama Maria di pagi itu karena dia sendiri berapa minggu kemudian akan meratap jauh lebih besar dari siapapun pernah meratap di muka bumi ini. Yaitu di Taman Getsemani. Peluhnya menjadi seperti darah. Berkeringat, cucuran seperti darah. Di atas kayu salib, Kristus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus tahu air mata Maria karena dia sendiri akan menangis.
air mata yang lebih pahit untuk dosa-dosa kita. Yesus gak hanya turun ke dalam kesedihan Maria. He came into death. Dia masuk ke dalam kematian itu sendiri. Dan itu alasan kenapa dia bisa menangis bersama saudara hari ini. Karena dia sudah menangis lebih dahulu di kayu salib untuk saudara dan untuk saya. Pertukarannya apa? Hari ini saya ingin ajak saudara untuk lakukan sesuatu yang sederhana tapi penting. Tenang, saya gak akan ngeprank lagi. Kalau hari ini saudara datang dengan beban yang terlalu lama, terlalu berat, terlalu pelik untuk saudara bayangkan bahkan. Saya tahu bahwa gak satupun dari kita luput dari masalah. Tapi kalau saudara datang ke tempat ini, nanti saudara pulang, tolong jangan diangkat lagi itu bebannya. Pagi hari ini di kursi yang saudara duduki, rebahkan saja. Bukan kepada saya, bukan kepada gereja, rebahkan kepada Yesus. Karena saya percaya cuman Yesus yang bisa mengubah perasaan saudara. Cuman Yesus yang bisa mengubah hidup saudara. Cuman Yesus yang bisa mengubah masa depan saudara. Cuman Yesus yang bisa memberi solusi. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan. Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk mengetahui dalamnya kata sedih. Sehingga gak ada satupun dari kita yang mengalami, yang menjalani lembah kelam sendirian. Saya undang worshiper untuk boleh maju ke depan. Berapa waktu lalu saya ketemu dengan seorang yang dulunya naik BMW. Kemudian dia harus mendapati rumahnya dilelang. Dan dilelang itu bukan karena kesalahannya, tapi karena dia dicurangi. Ditipu, bawa lari proyeknya. Dan bank mengakuisisi sebelum waktunya terjadi. Saya bisa bayangkan dari yang dulunya berkelimpahan, dia bisa bantu orang. Gak segan untuk membantu orang, tapi akhirnya dia sampai di level itu. Sebagai gereja mungkin saya juga gak bisa lakukan yang banyak. Tapi saya percaya bahwa hari ini apapun kondisi keadaan saudara, baik itu kesehatanmu, baik itu keluarga, baik itu keuangan, baik apapun yang mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi ketahui bahwa ada pribadi yang sudah mengetahui semua itu. Karena akhirannya sudah dilalui sama Yesus. Yaitu adalah kematian. Kalau tadi awal khotbah saya ajak saudara untuk lakukan tangan di depan, akan menjadi berat ketika saudara lakukan. Tolong saudara datang ke tempat ini, pulang jangan dibawa lagi bebannya. Tinggal kasih ke Yesus. Saya percaya Tuhan mau tukar dengan damai sejahtera, dengan pengharapan, dengan kekuatan, dengan langkah yang penuh dengan kemenangan. Karena saya percaya dia sanggup membuka jalan di saat tidak ada jalan. Dia sanggup merekakan yang baik walaupun kita sedang terpuruk. Oh, kalau saudara mau tepuk tangan, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Sama-sama kita nyanyikan pujian tersebut. Ku tidak
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sama-sama dengan iman kita berkata, Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita percaya berkata, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. sama-sama dengan iman kita boleh bangkit berdiri dan berkatakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. mari kita sembah Tuhan dengan ucapan syukur. Rabaya syukur, rabaya syukur. Kami perlu Kau Kau melihat setiap kami. Kami terima kuasa-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Kau yang menghampiri setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Nah, kami tahu bahwa lewat api kami nggak terbakar. Lewat air kami tidak tenggelam. Lewati lembah bayang-bayang maut kami nggak takut.
Karena kami percaya ada gada dan tongkat-Mu yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Oh, aku percaya Tuhan, hari ini setiap kami, setiap tangisan kami ada di malam hari. Tapi di pagi hari sorak-sorai kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya walaupun kami lemah, tetapi Tuhan kami adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap tangisan kami menjadi ucapan syukur yang paling luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-anak-Mu akan melihat bahwa jalan mereka naik dan tidak akan turun, bahwa mereka terbang tinggi bagai Raja Wali. Bahkan setiap gunung yang ada di depan mereka oleh iman biji sesawi pindah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Maria datang dengan satu kalimat, Tuhan, gak kuat lagi. Maria gak punya kekuatan untuk berdiri, bahkan untuk berkata-kata. Tapi Yesus Kristus mengganti kesedihan Maria dengan tangisannya sendiri. Saya tahu bahwa hari ini ada banyak dari saudara yang memiliki kalimat yang serupa. Bahwa saudara gak kuat lagi. Bahwa saudara gak punya kalimat yang bagus. Bahwa saudara gak punya iman yang besar. Saudara bahkan datang ke gereja dengan perasaan yang lelah. Kalau saudara mau rebahkan di kaki Kristus dan percaya, sebetulnya Tuhan sedang menangis bersama dengan saudara. Saya rindu bahwa saudara pulang dari gereja mengetahui bahwa Yesus menangis bersama saudara. Karena hari ini hidupnya ganti kematian kita. Kadang-kadang hidupnya datang bukan untuk sebagai jadi kekuatan baru. Tapi kadang-kadang hidupnya datang sebagai air mata yang menemani saudara. Tanamkan dalam hati saudara, He is for you. Dia ada untuk saudara and not against you. Dan bukan untuk melawan saudara. Saudara disertai, saudara diberkati. Immanuel sampai kesudahan zaman disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus meteraikan dalam setiap loh hati kami. Manapun kami melangkah sepanjang minggu ke depan, ada Tuhan yang menyertai setiap kami dalam musim kehidupan apapun yang sedang kami jalani. Dalam nama Yeshua Mashiach. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata,